Shalom jemaat Tuhan yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan para penonton sekalian. Shalom. Para penonton setia channel Gereja Keluarga Tabernakel di dalam program BBT ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau di dalam 2 episode sebelum ini ya, kita kan selalu membahas ya kenapa kita lagi ya, karena kita lagi ini yang selalu bergumul dengan sesuatu, berdoa, kemudian pencobaan gitu kan. Yang lain tidak bergumul. Ya, enggak, bukan gitu. Kita mewakili ya. Kita mewakili orang-orang yang bergumul. Kita ini kayak anggota DPR itu perwakilan. Kita yang mewakili orang-orang yang bergumul, orang-orang yang berdoa. Dan sekarang kita akan mewakili orang-orang yang diberkati. Temanya berkat ya. Temanya kita sekarang akan berbicara tentang berkat gitu ya. Tapi kita akan mulai dari gini dulu deh. Kan Mika tuh mau bertanya gitu. Kira-kira kalau kita berbicara soal berkat tuh buruk nggak sih temanya? Berbicara tentang berkat gitu. Enggak lah. Takutnya kan kita kan dianggap sombong. Kita berkata bahwa kita diberkati apa gitu. Takut dikira sombong segala macam gitu kan. Enggak selalu lah. Nah, nggak selalu ya. Enggak gini, harus seimbang. Kita kan sudah bicara tentang pergumulan, kita bicara tentang doa kemarin. Jadi bicara juga tentang berkat itu bagian dari perjalanan hidup yang kita alami. Kita ngalamin pergumulan, kita juga berdoa, tapi kita juga ngalamin berkat Tuhan. Betul. Harus Karena berkat itu tidak akan terpisahkan dari kehidupan anak Tuhan. Iya. Tidak pernah terpisahkan. Karena menjadi anak Tuhan itu justru itulah berkat yang paling utama kalau menurut saya. Iya, amin. Nah, kan biar kita tuh disclaimer dulu nih di awal bahwa berkat itu tuh bukan suatu hal yang negatif yang selalu kita sombongkan gitu, tapi berkat tuh ya tadi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita gitu. Nah, kalau misalnya contoh berkat tuh gimana sih? Apakah selalu berupa uang atau harta gitu? Siapa dulu ini? Nah, itu gimana? Dari yang paling tua dulu. Ya. Silahkan, boleh. Setiap kali kan dari yang paling tua. Ngaku umur lagi ya. Boleh. Ya, kalau Bukannya yang paling tua saya yang situ ya? enggak. Oh, bukan. Ini yang paling muda nih, kedua muda. Nah, jadi kalau buat saya berkat itu enggak selalu bentuknya harta ya, atau uang ya, enggak. Salah satu yang saya merasa sangat diberkati itu adalah ada ayatnya. Sebenarnya ini ayat dari persepuluhan. Tapi ketika kita melakukan hal itu, Tuhan tidak melihat berapa jumlah kita menyampaikan persepuluhan atau mengembalikan persepuluhan itu kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya, tapi Tuhan melihat tertibnya kita memberikannya dan hati kita gitu loh. Dan sejujurnya saya tidak pernah mengharapkan tentang berkat yang arti kata berkat materi berapa kali lipat misalnya dengan dari persepuluhan yang diberikan. Sebenarnya enggak gitu, tapi ada satu hal yang sampai sekarang saya mengucap syukur. Kita baca dulu ayatnya ya. Dari Maleaki 3 ayat 11. Ini sebetulnya di ayat 10 kan sudah dikatakan untuk bawa seluruh persembahan persepuluhan ya ke dalam rumah. Kita baca aja dari ayat 10 deh. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi gini, kalau saya mengambil yang ayat 11-nya. Jadi dikatakan aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Jadi sebetulnya hasil tanahnya sudah ada. Hasil tanah sudah ada, betul. Dan Tuhan menghardik belalang supaya tidak memakan hasil tanah itu. Nah, dalam hal ini kalau saya berpikirnya begini, Tuhan sudah memberi kepada kita berkat di dunia ini ya. Berkatnya tuh berkat bentuk materi untuk kita bisa hidup tentunya. Tentunya kita nggak bisa juga kita nggak perlu uang, nggak mungkin. Kita hidup itu perlu uang gitu ya di zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin barter,
makanan dengan daging gitu. iya. Kalau zaman sekarang kan pasti uang. Nah, kita tuh perlu uang buat hidup, tapi bukan itu fokus kita. Fokus kita adalah ketika kita mendapat berkat dari Tuhan, apakah berkat itu dapat kita pakai untuk kehidupan kita atau bocor di sana sini? Bocor dalam arti kata seperti ini. Kalau hasil tanahnya udah ada, jadi misalnya gandum gitu ya. Gandumnya sudah ada, siap untuk dituai, ada belalang pelahap, diambil, artinya apa yang sisa? Kan udah nggak mungkin lagi buat dijual gitu ya. Nah jadi kan walaupun sudah ada, kita nggak menikmati berkat dari panen itu. Gitu. Betul. Nah sama, ketika kita mendapat berkat seberapapun besarnya Tuhan izinkan kita dapat, kalau kita tidak diberi kesehatan, kalau saya tuh berkat yang utama adalah berkat diberi kesehatan. Berkat diberi Berkat diberi Ya, kesehatan. Jadi diberi Itu yang diberi utama, kesehatan utama. itu utama Ya, gitu, kalau betul. buat saya. Jadi ketika kita mendapat berkat, misalnya seberapapun lah berkatnya, kalau kita pakai buat ke dokter, kita Habis pakai juga buat ya. beli Iya, obat, iya, terus sih, benar. bolak-balik masuk rumah sakit, habis juga berkat. Uangnya memang banyak, tapi habis gara-gara Iya, pengobatan. kita nggak bisa menikmati berkat Kosong itu lagi. gitu, iya kan? Iya, betul. Tapi kalau kita dapat sedikit, kita dikasih kesehatan, malah kita Iya. bisa mengerjakan Betul. segala sesuatu sendiri, Iya. sehingga kita bisa irit. Jadi berkat yang segitu juga cukup untuk kita makan. Karena kita misalnya nggak perlu ke rumah sakit, atau kita misalnya bisa ngepel rumah sendiri, nggak perlu pembantu kayak gitu kan? Karena kita dikasih kesehatan. Nah, jadi buat saya berkat yang saya merasakan, berkat dari Tuhan yang luar biasa buat saya adalah kesehatan. Karena di umur saya yang segini tuh tidak banyak orang yang dipercayai kesehatan. Dengan sejujurnya kalau saya mau cerita nih di sini, kan saya tiap hari tuh tidurnya memang kurang. Bukan karena saya mau sengaja begadang karena kurang terus kayak cari-cari kerjaan, bukan. Tapi karena banyak Karena hal. terbiasa ya. Bukan. Oh. Karena memang banyak hal yang harus dikerjakan. Contoh, saya kan ibu rumah tangga juga dong ya. Jadi kalau misalnya di rumah harus ada waktu untuk beresin ruang ini, Oh, iya. membersihkan di sebelah sana, belum lagi dapur ini harus mau masak apa, terus segala rupa lah. Banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan. Belum lagi kita mikirin mau program apa nih di gereja ini, ya kan? Terus materinya mau apa, sekolah minggu mau Banyak yang gimana dipikirkan gitu. juga ya. Jadi banyak yang dikerjakan. Dikerjakan. Bukan cuma dipikirkan, tapi dipikirnya sambil dikerjakan. Dikerjakan. Sehingga mau tidak mau itu waktu untuk mengerjakan segala sesuatu itu mengambil, yang paling bisa adalah mengambil waktu tidur. Nah jadi waktu tidurnya berkurang gitu. Saya sudah mengerti, sangat mengerti, karena tidur tuh bagusnya jam segini. Lebih baik tidur jam 11, bangun jam 2, habis gitu mengerjakan sesuatu, terus nggak apa-apa sih jam 5 tidur lagi, bangun jam 6 misalnya gitu ya. Tapi buat saya nggak bisa gitu. Iya kalau kebangun jam 2, kalau bablas terus persiapan khotbah belum selesai, wah bos saya nggak bisa tidur malah gitu ya. Jadi lebih baik mengerjakan dulu sampai selesai, jam 3 selesai tidur. Baru tidur pagi ya? Jam 5:30 bangun, jam 6 bangun, itu gimana ya, memang nggak bisa ditawar gitu, karena sebelumnya ada kerjaan ini kerjaan itu gitu. Jadi ketika Tuhan memberikan kesehatan dengan kondisi yang seperti itu di hidup saya gitu, itu adalah berkat dari Tuhan. Saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan janji deh Tuhan gitu ya, aku nih nggak mau merusak bait Allah ini. Kan Tuhan bilang bait Allah ini tubuh kita kan, jangan dirusak dong. Kalau kita kurang tidur berarti kita merusak bait Allah, iya kan. Terus Tuhan kan tahu aku tuh gimana pekerjaannya gitu. Jadi lain kali deh Tuhan ya. Nah sekali-kali saya bisa sih jam 11 tidur, terus bangun jam 5 gitu. Duh kayaknya enak gitu tidur 6 jam ya. Tapi ya cuman kalau minggu malam gitu ya. Setelah selesai pekerjaan. Habis selesai ibadah pagi, ibadah sore gitu ya, pulang tuh nggak mikirin apa-apa deh, jam 11 tidur. Nah tapi puji Tuhan, ketika saya masih kuliah pada waktu itu, sambil kuliah, sambil menggembalakan, sambil ngurus rumah tangga gitu, puji Tuhan, selalu Tuhan kasih kesehatan. Nah itu yang disebut dengan belalang pelahap dihardik sama Tuhan. Jadi berkat yang didapat tuh nggak bocor kemana-mana, ya ada aja gitu untuk kita pakai untuk kehidupan. Itu saya, mungkin yang lain. Yang tua kedua. Yang tua kedua. Tadi tua pertama. Kakak kedua. Gimana Om? Soal berkat nih Om. Berkat ya, saya
yang tadi Ibu Gembala ceritain sebetulnya itu apa namanya definisi tersendiri dari berkat untuk ibu ya. Iya, iya. Gitu. Tapi saya melihat justru begini, ada satu yang mengherankan ya. Misalnya kan kita orang-orang yang kita injili ya, kita injili seperti yang di Cikalong gitu kan. Setelah mereka menerima Kristus, justru pencobanya lebih banyak. Iya. Ya kan? Nah, terus berkatnya di mana gitu kan jadi pertanyaan kan. Oh iya, benar. Katanya ikut Tuhan mendapatkan berkat gitu kan. Tapi justru mereka kok semakin lama apalagi setelah kalau waktu awal-awal mungkin mereka kalau saya lihat ya mereka mendapatkan ya adalah satu berkat-berkat yang ada perubahan. Tapi semakin lama semakin diproses Tuhan akhirnya mereka juga harus mengalami apa namanya ujian-ujian yang menurut kacamata orang yang apa namanya tidak percaya kok justru bukan diberkati, tapi orang yang melaksanakan justru merasakan bahwa dia merasa tetap diberkati Tuhan. Nah, saya ada ayat yang saya baca dari Filipi ya, Filipi 3 ayat Filipi 3. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, buat saya berkat itu adalah begini. Ketika saya bisa taat itu berkat. Karena tuh saya orang bandel udah. Oh gitu. Ngaku nih. Ngaku. Jadi mengikuti Tuhan itu memang tidak mudah. Ya kan? Proses Tuhan itu juga selalu, tapi Tuhan pengen kita seperti tadi Kristus kan ya. Iya, iya. Nah, waktu awal-awal saya berpikir kok susah amat ya menjadi seperti Kristus. Tetapi waktu saya renungkan terus menerus saya pikir begini, kalau kita seperti Kristus itu berkat yang luar biasa. Yes. Bayangin ya, waktu dia dihina, ya kan, dia tidak membalas, ya kan. Yang diajarkan waktu kita dipukul pipi kiri, tampar kasih pipi kanan. Ya. Kemudian waktu dia mau ditusuk, dianya bilang waktu dia di badannya remuk, dianya bilang ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau kita sudah sampai tahap seperti itu, pasti akan mendapatkan berkat luar biasa. Pasti akan damai sejahtera, sukacita. Nggak akan ada lagi lah. Tapi untuk mencapai ke sana sama seperti kita ingin menjadi juara pertama kan, atau menjadi seorang pahlawan, pasti ada perjuangannya. Nah, saya pikir disitulah makanya berkat buat saya adalah ketika kita bisa mengikuti keinginannya Tuhan dalam setiap pergumulan kita bisa menang. Kalau itu untuk saya. Nah, ini yang sering orang-orang mengartikan berlainan. Kok begitu berat ikut Kristus? Bukan berat. Karena karena Tuhan pengen kita jadi pemenang. Jadi harus berjuang. Harus berjuang. So kalau kita bisa berjuang tuh ya disitulah letak Itu berkatnya. Berkatnya. Ya kan menang dalam setiap pergumulan terus menerus gitu kan. Yang tadinya ada orang nyusul mobil aja kita marah-marah gitu kan. Siapa lu gitu. Siapa lu gitu kan. Gua siapa gua gitu. Gua siapa? Oh. Kok jadi lupa? Oh jadi lupa diri. Kan gitu, tapi lama-lama bisa di ini. Yang tadinya tidak sabar bisa menjadi lebih sabar. Saya pikir kalau untuk saya itu. Iya, dan kan saya pikir kebanyakan mungkin ya kalau yang lahirnya dari keluarga Kristen gitu, kayak yang udah Tuhan bilang begini ya udahlah itu kan Ya, kata ya. Tuhan Kata gitu Tuhan, ya. ya, betul. Nah jadi tapi kan nanti juga aku diampuni gitu Ya, kan ya. ya. Jadi dari masa mudanya mungkin Pak Steven juga punya pengalaman yang sama sih Ya, sebetulnya ya bandelnya gitu. Oh, iya, Nah iya. dari Nggak usah buka-buka di sini. ya, jadi dari masa mudanya tuh udahlah nanti lagi gitu Iya, ya. iya, iya. Nah beda dengan saya loh. Saya tuh dari kecilnya kan bukan dari keluarga Kristen. Kristen, betul. Jadi kan saya tuh dari sebuah
kepercayaan yang sangat khawatir, sangat takut tentang hukum karma. Oh iya. Iya, jadi dari kecilnya tuh sudah dibiasa atau terbiasa untuk taat dengan ajaran-ajaran dari kepercayaan itu, gitu. Misalnya jangan berbohong, jangan apa gitu. Sehingga buat saya nanti kalau saya bohong, kalau saya mati nanti jadi bisu lahir lagi. Oke. Nah, jadi dari kecil tuh pengertiannya adalah bukan mendapat pengampunan, tapi pengertiannya adalah hukum karma. Nah, saya nggak mau nanti hidup lagi jadi orang bisu. Sehingga iya. dari kecil sudah terbiasa untuk tidak berbohong. Dari kecil Iya. udah taat lah. Tadi kan menurut Pak Daniel kan taat, berkat itu kalau kita bisa taat menjalankan betul. apa yang Tuhan perintahkan kan. Betul. Nah, kalau saya dari kecil sudah terlatih untuk taat. Bukan karena dapat pengampunan, tapi karena takut nanti lahir lagi karma. Jadi pada waktu saya sekarang ini bukannya saya udah taat semua, bukan. Taat kepada Tuhan itu memang tidak mudah. Terutama untuk hal-hal kan taat itu macam-macam ya. Kalau taat untuk jangan berbohong buat saya udah terlatih. Bukan yang ngegampangin, bukan, tapi karena itu udah terlatih untuk tidak bohong. Apapun yang kita bicarakan itu fakta. Gitu aja sih. Betul. Terus terlatih untuk tidak melawan guru. Iya. Gitu, itu udah terlatih. Nah, jadi kalau kita udah terlatih itu udah nggak jadi bahan lagi, udah nggak kepikir lagi, udah apa itu berkat gitu. Buat saya nggak jadi berkat, biasa saja. Betul. Tapi kalau misalnya ketika saya harus melakukan apa yang kata Tuhan, kamu harus menolong orang lain gitu. Terus nggak punya waktu, gimana cara ngaturnya gitu. Terus gak ada dana misalnya, tapi Tuhan sediakan. Nah, itu sesuatu yang berkat. Betul. Yang baru ngerasa itu sesuatu iya. Dan itu menjadi berkat. Betul. Nah, jadi kalau saya lihat Pak Daniel luar biasa ketika bisa, oh iya ya, ikut Tuhan itu berkat. Berarti dari dulunya memang udah tahu sebetulnya nggak boleh melakukan itu gitu, tapi karena kita banyak kasih karunia pengampunan, jadi nanti gitu ya. Jadi karena begini juga misalnya ya, kan ini walaupun saya badannya kecil tapi so jago lah. Gitu kan. Kecil ya. Dulu lebih kecil ya. Jadi kalau ini ngomongin dulu. Jadi malu saya soalnya. Ini ngomongin dulu. Jadi suka ngebully orang gitu kan. Nah, pengertian keuntungan yang dulu itu saya pernah rasain. Orang segan dan lain sebagainya gitu kan. Iya kan? Atau misalnya saya punya uang gitu kan, orang melihatnya sebagai seorang yang jagoan lah gitu kan, bagi-bagi uang gitu kan. Itu saya merasakan sebagai keuntungan itu ya. Tapi dikatakan oleh yang tadi ini kan Pak Rasul Paulus ya bicara di jemaatnya Filipi, itu bukan lagi keuntungan sebetulnya. Ya kan? Nah, mengalihkan dari hal tersebut memiliki pengertian bahwa keuntunganmu itu keuntungan yang definisi keuntungan bagimu itu sekarang sudah berbeda, itu juga sulit. Ya kan? Jadi perspektif mengenai keuntungan, ya kan? Perspektif mengenai damai sejahtera, perspektif mengenai kekuatan. Kayak kemarin kan kita bicara masalah orang jago menjadi seolah-olah orang kuat, padahal bukan orang. Kalau sekarang kita berpikir orang yang bisa mengendalikan diri dia orang yang kuat. Ya kan? Itu kan men-switch dari perspektif lama ke yang baru itu enggak. Dan itu adalah juga berkat buat saya. Itu adalah berkat juga. Karena enggak gampang lah kira-kira itu. Nah, kalau Pak Stefan? Ya, kalau berkat yang berdasarkan pengalaman ya yang saya alami, yang paling terbesar yang saya rasakan adalah ketika saya dipanggil Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Luar biasa ya. Pelayanan. Walaupun latar belakang keluarga papa saya pendeta, tapi kehidupan saya dulu itu tidak selaras dengan papa itu sendiri. Saya bahkan dulu, terus terang dulu saya sempat menolak untuk melayani Tuhan. Nggak mau gitu, nggak mau melayani, nggak mau jadi pendeta, nggak mau sekolah Alkitab. Karena ya buat saya itu bukan pekerjaan saya, bukan bagian saya, itu orang lain saja gitu. Tapi ketika Tuhan proses sedemikian rupa dan menarik saya sampai ke dalam pelayanan, itu baru menjadi perenungan dalam hidup saya.
banyak tentunya berkat yang saya rasakan dalam hidup ini, yang saya sudah alami. Materi lah, kesehatan, kekuatan, umur panjang, ya kan. 3 hari lalu saya baru ditambahin usia 1 tahun lagi kan, berusia tambah 1 tahun. Nggak usah sebut berusia berapa lah gitu ya. Pokoknya udah tahu lah. Ya udah tahu. Itu kan juga berkat ya. Iya, betul. Bisa sampai ke titik ini, ke level ini adalah sebuah anugerah. Betul. Karena kalau saya kembali ke perenungan masa lalu, rasanya nggak mungkin gitu loh. Kalau saya ada di sini sekarang, di level ini dalam pelayanan. Itu kalau saya ilustrasikan seperti Daud, penggembala kawanan kambing domba, terus ada di istana kerajaan. Iya. Itu kan nggak nyambung. Iya. Bagaimana bisa dia seorang penggembala yang ditolak orang tuanya? Dia tuh di situ karena ditolak orang tuanya. Jadi kerjaan dia cuma gembalain kan. Dianggap Nah, remeh karena ditolak kan. Diremehkan. Iya, diremehkan, ditolak, nggak dianggap. Tapi dia bisa dibawa Tuhan pada rencana jadi raja. Nah, saya kok dulu begini kok sekarang bisa melayani Tuhan. Nah, itu satu berkat yang kalau saya renungkan terus menerus nggak bisa saya pikirkan kok bisa sampai di sini. Tapi itulah berkat Tuhan dalam hidup saya. Luar biasa. Karena banyak orang gini, Pak. Banyak orang yang mungkin ya dalam tanda petik berbondong-bondong ingin melayani Tuhan. Mereka yang ingin melayani Tuhan, tapi nggak nyampe. Banyak yang gagal di tengah jalan dan sebagainya. Itu fakta realita loh. Banyak yang sudah mau masuk tapi nggak jadi. Sudah di dalam keluar lagi. Dalam pelayanan kita bicara tentang pelayanan gitu. Saya bisa sampai di sini. Dan bukan menyombongkan diri. Saya dari sejak awal memberikan diri dalam pelayanan sampai hari ini. Setiap hari hanya bergantung pada Tuhan. Nggak ada waktu tidak bergantung sama Tuhan. Karena yang paling saya takutkan dalam hidup saya cuma satu dalam pelayanan. Saya takut gagal. Saya takut saya tidak dalam pelayanan, ninggalin Tuhan. Dan itu pernah sempat terjadi kan? Iya. Ibu Gembala tahu kisah itu. Saya sudah gabung di sini 2005. Saya tinggalkan gereja, saya berangkat ke Jakarta. Dan Tuhan hampir saja memukul saya dengan peristiwa anak saya. Dinyatakan kembar siam. Itu kan pertarungan saya dengan Tuhan. Kamu mau melayani saya atau enggak? Kan saya enggak pakai dokter. Padahal waktu periksa dari awal sampai kandungan 9 bulan, jelas kembar siam. Ada tuh fotonya. 1 badan 2 kepala. Jelas. Disitulah saya berjuang dan bertarung sama Tuhan. Betul-betul memang mempertarungkan semua. Tuhan, kalau ini anak lahir normal, saya janji nggak akan tinggalkan pelayanan. Seperti yang sudah saya lakukan waktu itu. Sudah tinggalkan pelayanan. Yang sedang dilakukan. Tuhan tarik dengan cara begitu. Jadi bayangkan, Tuhan yang narik saya bawa ke pelayanan, saya kabur, balik lagi ulang dalam pelayanan. Itu Tuhan yang lakukan. Bukankah itu berkat yang luar biasa? Itu satu hal yang luar biasa. Jadi jemaat Tuhan juga kalau misalkan ditarik Tuhan dalam pelayanan walaupun tidak sefull kita, itu berkat loh. Iya. Jangan pernah nolak. Awas aja, hati-hati. Ada bagian Tuhan di dalamnya. Waduh, itu yang paling ngeri. Banyak masalah yang kita hadapi. Sebagai hamba Tuhan kita sudah cerita di episode yang lalu. Iya. Tinggal nggak nangis aja kita curhat kan. Iya. Kan sebenarnya lagi menangis nih ya kan. Tinggal nggak nangis. Jangan bilang kita tidak bergumul dengan pergumulan. Wah. Sebagai hamba Tuhan kita berempat ini bergumul dalam pelayanan. Iya. Pernah terpikirkan nggak di kita? Mending saya nggak usah melayani Kayaknya nggak kuat saya Tuhan. Pernah sedikit. Iya, Oh, pernah. Pasti pernah lah. Pak Daniel pernah nggak? Gini. Semakin saya merasa apa yang tadi yang saya bilang ya, menjadi hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, berbicara mengenai isi hati Tuhan, pasti akan diproses. Oh itu kan. Kadang saya pikir udahlah Tuhan. nyerah kan, mau nyerah Ya gitu kan. ini Udahlah. pikiran normal. Saya udah yang biasa-biasa aja lah. Saya nggak usah kudus-kudus amat. Iya, yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga. Kemarin di kampus kita sedikit belajar tentang tingkatan di surga, kata si dosen itu. Mungkin orang yang setia melayani Tuhan, yang betul-betul setia banget dalam pelayanan, mendapatkan hadiah mahkota. Ya. Yang paling malas bantar-bantar dulu paling belakang. Saya bilang, enggak apa-apa. Saya jaga pintu juga enggak apa-apa. Yang penting di surga.
Daripada kita bergumul berjuang, pikul salib kayak Paulus kan, bagiku hidup adalah Kristus, matiku untukmu. Enggak semudah omongan. Enggak semudah omongan. Tapi kalau kita bisa sampai di situ, saya sampai hari ini Itu berkat. Berkat, saya pikir ya. Saya nggak pernah bisa membayangkan bagaimana para rasul itu ya kan, yang tadinya begitu pengecutnya seperti Petrus, ya kan? mati salib kepala di Sampai bawah. waktu dia mau mati di salib pun dia berkata saya begitu hina harus dibalik, Iya, supaya dibalik. tidak sama dengan gurunya. Itu saya pikir bagaimana dia mendapatkan kedamaian, sukacita menghadapi apapun. Saya pikir Tuhan itu paling benar. Jadi seperti Kristus. Iya. Kalau kita jadi seperti Kristus, apapun itu udah nggak ada lagi jadi persoalan bagi kita. Nggak akan ada lagi pergumulan gitu kan. Jadi itu yang saya alami ya. Kalau mungkin dalam konteks umum, berkat yang paling besar buat kita semua adalah kalau kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ya. Itu nggak ada nilai. Betul. Berapapun besar kekayaan kita di dunia ini, Itu tidak bisa anugerah membayar. terbesar ya, berkat terbesar. Nggak Betul. bisa. Nah, dalam pelayanan saya sudah terima Yesus. Sekarang saya dipanggil untuk memberitakan Injil, menjadi saksi bagi orang untuk menyampaikan Kristus itu. Itu berkat. Itu berkat yang saya peroleh. Makanya saya ada di GKT ini, Bang. Kalau enggak mungkin saya nggak di GKT, entah di mana saya. Nah, Luar kalau biasa itu ya, yang hari ini. paling kecil, yang paling Paling kecil. kecil. Tapi apa ya? Paling bungsu. Ya, tapi paling besar nih badannya. mendengar kesaksian dari para hamba-hamba Tuhan gitu yang udah lebih senior gitu ya dari saya. Mungkin pertanyaan saya di awal sedikit ini ya, masih sedikit dangkal ya. Karena kan kalau misalnya kita berbicara tentang berkat Tuhan tuh biasanya suka berhubungan dengan Materi, ya, duit, kan? ya. Nah, tapi setelah mendengar kesaksian dari hamba-hamba Tuhan ini, wah, Kita nggak mungkin terpancing lari ke situ, Nah. karena itu bukan target dan bukan urusan kita. Nah, tapi Kita nggak itu yang mendasarkan menarik, di situ. justru di situ yang menariknya, bahwa berkat itu yang paling kalau tadi berdasarkan kesaksian tadi, berkat itu yang paling luar biasa tuh adalah berkat yang berkaitan dengan jiwa kita. Iya. Jadi maksudnya kesehatan, Kesehatan, panggilan ya. Tuhan, Iya. bagaimana caranya. Tapi gini, sorry, Mik, saya potong. Bukan berarti kita nggak butuh uang loh. ngerti, Ya, ya. tadi udah disebutin. Oh, Ibu Udah. Kepala udah sebut. Tadi Bukan udah berarti. disebutin. Takutnya kan nanti ada yang dengar, nggak usah dikasih. Nah, gitu enggak juga. gitu juga. ini kan ini jokes. Ya jokes ya. Apa namanya, hanya bercanda ya saudara. Nah, tapi gini. Gimana? Ini Mika jadi ingat ada satu ayat gitu ya yang berkata tentang harta gitu ya. Itu ada di Lukas 12 ayat 15. Iya. Ayat 15 terus nanti kita baca 19 sampai 20 ya, ayat 15 dulu. Katanya lagi Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian dilanjutkan di ayat 19 sampai 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, kita lanjutin di ayat 21 ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, ini tuh menurut Mika tuh sama seperti kesaksian kita yang tadi, bahwa yang lebih baik itu adalah jiwa kita. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita dipanggil untuk memperoleh keselamatan, kita dipanggil untuk bisa mengikut Kristus dengan berjalan sebagaimana Kristus hidup gitu ya. Menurut aku itu adalah sebuah berkat yang lebih baik daripada harta. Tadi kan di situ ditulis bahwa hidup kita tidak tergantung daripada kekayaan gitu. Walaupun tadi kan itu adalah bagaimana Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seseorang yang menimbun harta sangat banyak, tapi kemudian firman Tuhan berkata sama orang itu bahwa pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Berarti jiwa kita, kesehatan, keselamatan itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan harta-harta, Betul. ya, harta-harta duniawi gitu. Nah, jadi aku tuh jadi mikir, wah kalau gitu ini sesuai sekali dengan apa yang tadi kita bicarakan dari tadi, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita yang bisa kita alami, kesehatan, pengalaman bersama Tuhan dan semuanya itu tuh adalah berkat
tersendiri bagi setiap orang gitu. Jadi kayak aku ngerasa wah luar biasa. Berarti next time untuk melayani ke depannya harus berpikir untuk yang penting bagiku bukan harta dunia gitu. Iya. Bagiku yang penting itu adalah bagaimana saya hidup menurut bagaimana Kristus hidup, dan juga bagaimana saya men-sharingkan pengalaman bersama Kristus itu kepada orang lain. Betul, Gitu. setuju. Satu lagi nih, jadi gini, kalau saya tambahkan begini, mengucap syukur juga itu adalah satu hal yang Bisa mengucap syukur itu ya, berkat. maksudnya Iya, bukan betul. mengucap, tapi bukan mengucap syukur, tapi bisa mengucap Iya, syukur, bisa mengucap itu syukur. berkat. Betul. Karena banyak orang secara materi mereka berlimpah, tapi nggak bisa mengucap syukur. Iya. Selalu Iya. kurang. Hidupnya tertekan, hidupnya seolah-olah penuh masalah, tapi materinya terus terang lebih banyak mungkin dari kita yang sedang berbicara. Nah itu iya dong. Iya, Tapi iya. makanya bilang rahasianya gini, mengucap syukur itu penting. Kapan kita mengucap syukur dan dalam kondisi apapun kita mengucap syukur, itu menunjukkan bahwa kita hidup di dalam berkat Nah, Tuhan. setuju. Dan dengan mengucap syukur tuh kita bisa lebih jeli untuk menilai yang mana yang berkat Iya. Tuhan yang luar biasa buat kehidupan Bersyukur kita. dong, kita sudah diberkati Tuhan dengan begitu limpah, dengan begitu luar biasa, banyak berkat kesehatan, keuangan, ya kan segala hal kita sudah diberkati Tuhan. Kok kita nggak mengucap syukur sama Tuhan? Gitu. Termasuk Iya, juga apa ya, hikmat ya. Hikmat itu Hikmat adalah itu satu berkat. berkat. Iya, banyak Karena banget. dalam satu situasi sulit, kadang-kadang kita nggak perlu uangnya, tapi kita perlu hikmat bagaimana cara mengatasi situasi sulit ini. Iya. Karena betul. tidak semua situasi sulit bisa dibereskan dengan Dengan uang. uang, iya. Kadang-kadang Iya. kita butuh pemikiran yang cerdas nih, memutuskan sebuah masalah bukan Iya. duit, butuh otak, butuh kecerdasan, butuh Hikmat. Iya. Kalau Tuhan kan Dan ngasih yang gimana? terutama adalah di berkat. Jadi saya ada ayat ya, saya baru ini di Kejadian 26 ayat 12. Coba lihat. Coba. Nih, Kejadian 26 ayat 12. Bentar. 26 ayat yang ke-12. Iya. Dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Luar biasa ya. Sebab ia diberkati Tuhan. Iya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi saya pikir begini, kita pinter, oke kita tidak ganteng gitu ya Pak ya. Oh, enggak, Tapi kita tetap kalau kita diberkati. Nah, dia mau defend ininya. Tapi kita kalau diberkati, itu tuh pasti apapun yang kita usahakan itu bisa 100 kali lipat. Bayangin, dalam tahun itu 100 kali lipat itu berapa 10.000% itu? Iya, iya. Kok bisa Iya kan? gitu kan ya? Ya kan? Nggak mungkin kalau dipikir berarti secara itu kan mungkin. manusia. Berarti dia nyambung dengan Mazmur pasal 1 ya. Apa saja yang diperbuat. Buatnya ya, betul. Itu aja intinya. Kalau apa saja yang kita perbuat gagal gimana? Apa saja yang kamu perbuat gagal? Wah, itu kutuk tinggal itu. tunggu mati itu namanya. Tapi apa saja yang kita lakukan berhasil, Iya. konteks berhasil itu kan gak harus megah banget kan? Wow, gembita gitu. Enggak. Berhasil aja udah kita melakukan hari ini. Ah, puji Tuhan hari ini saya sukses Tuhan. Hari ini saya berhasil, besok nanti Tuhan kasih lagi keberhasilan. Kalau Itu sebagai berkat. gembala sama waktu itu kan kita ada perayaan Paskah tuh. Oh iya, perayaan ya Paskah kan? yang Nah, sebetulnya pelayan Tuhan di kita kan pelayan sekolah minggunya tuh terbatas gitu loh. Tapi mungkin Mika juga merasakan ya pada waktu itu. Tujuan kita mengadakan perayaan Paskah, terus kita mengadakan games untuk anak-anak kecil tuh supaya apa sih? Supaya anak-anak tuh happy. Tapi anak-anak itu juga belajar untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan kreativitas mereka gitu ya. Terus juga belajar untuk bisa ngeblend sama teman-temannya gitu. Nah, mungkin itu buat itu tidak mendatangkan sesuatu yang bentuknya uang gitu. Tapi ketika kita melihat wah, anak-anak itu senang sekali mengerjakan apa yang kita ayo kita bikin ini ya. Waktu itu apa sih mukul-mukul Pinata. bikin pinata, terus nanti sampai itu tuh kayak balon itu kepecah, terus ada permen lah, ada apalah mereka ngambil kayak gitu ya. Terus perlombaan-perlombaan, kalau kita lihat mereka sukacita gitu, itu juga rasanya udah sesuatu keberhasilan. Oh iya, kan? Iya, berkat. Iya kan, Jadinya itu berkat. berkat ya. Luar biasa. Keberhasilan yang dimaksud dengan Ishak di sini tuh kalau dia mah jelas kekayaan gitu ya. Ya kaya dalam pengertian yang berbeda. Keberhasilan. Ya. Kalau misalnya dalam konteks yang lain, apapun yang kita usahakan, misalnya gereja ini
ketika diberkati akan semakin lama semakin dipelihara dan semakin berhasil. Betul, amin, amin. Iya kan? Dan sampai hari ini pun kita tetap dalam berkat Tuhan. Berkat loh. Tuhan. Iya. Kita ada ini karena berkat Tuhan. Betul, setuju. Nggak ada kebetulan. Iya. Nggak ada. Iya, betul, setuju itu. Ya, amin. Jadi mungkin bagi para penonton sekalian ya yang menonton BBT kita pada hari ini gitu, jangan kita hanya berfokus pada berkat Tuhan itu adalah materi. Ya, Wah, uang itu saja, terlalu uang, sempit sempit. gitu ya. Kita berbicara tentang berkat Tuhan tuh tadi, kita sudah sangat luas ini nih cakupannya. Bahwa kalau saudara bisa percaya pada Tuhan Yesus, itu adalah berkat. Kalau saudara bisa bersyukur atas apa yang saudara miliki, itu adalah berkat. Kalau saudara bisa mendapatkan kesehatan, itu adalah berkat juga. Jadi terlalu banyak Bisa berkat. taat. Bisa taat itu adalah Iya. berkat. Jadi terlalu banyak hal yang bisa kita hitung sebagai berkat Tuhan. Makanya ada Dan lagu yang kan, sudah kita iya, alami, kita lagunya sudah kan rasakan. berkat Tuhan mari Mari hitungan hitunglah. capek ya. Karena kan pasti banyak berkat Tuhan gitu loh. Susah ngitungnya gitu. Betul. Nah, kita sekini sudah men-sharingkan bagaimana Tuhan memberkati kita. Kalau misalnya saudara nih, ada yang mau men-sharingkan juga berkaitan dengan, kalau gitu berarti waktu itu saya diberkati Tuhan dengan cara seperti ini atau ada cara seperti itu. Ini adalah berkat Tuhan, saya harus bagikan kepada orang lain. Ayo, kita akan menerima dengan senang hati untuk bagaimana kalau saudara para penonton setia semua ada yang mau bercerita, Berbagi kesaksian lah. Ya, bisa kontak kami atau bisa kontak nomor yang ada di kolom deskripsi gitu ya. Biar nanti kalau misalnya saya mau bersaksi di BBT, silahkan, nanti kami akan Dan layani itu gitu. pun membagi berkat sebetulnya. Ya, Betul. itu bagi Memberkati orang pendengar ya. Ya makanya tadi kan saya bilang kita terima berkat dari Tuhan, kita salurkan berkat kepada orang lain. Iya, dan Gitu. berkat itu tidak selalu bisa bukan masalah uang gitu. Cerita, kesaksian. Kan seperti gitu. Petrus kan emas dan perak tidak ada padaku gitu, tapi tiba-tiba dia disembuhkan kan, itu kaki orang lumpuh kan, Iya, betul. disembuhkan. Luar Luar biasa. biasa itu. Nah, makanya kalau misalnya saudara ingin menjadi yang membagikan berkat Tuhan, boleh banget di sini kita terima. Dan juga kalau memang video ini memberkati saudara, boleh tolong di-sharingkan juga. Ini juga sebagai bukti untuk membagikan berkat kepada orang lain, sehingga banyak orang yang pikirannya lebih terbuka gitu. Berkat tidak hanya sebatas materi saja, tapi berkat itu adalah kesehatan jiwa, penyertaan Tuhan, karunia kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu juga adalah berkat masing-masing buat kita semua. Jadi mungkin untuk episode kali ini cukup sekian. Nah, nanti jangan lupa klik like dan juga komennya, dan kemudian tadi sharingkan kepada orang-orang lain, dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Gereja Keluarga Tabernakel. Kalau gitu BBT kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Bye.